Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 258. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Abu Sa'id matur menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, idza syakka ahadukum, tatkalane mamang utawa ragu sapa ahadukum, salah siji di antara kalian atau salah siji sira kabeh, fi sholatihi, ing dalem salate ahad, falam yadri, banjur orang ngerti sapa ahad, kam ing pira sholat sapa ahad, asalasan ana ta wis 3 rakaat, am arbaan utawa 4 rakaat, fal yatrah, mongko becik buang sapa ahad, asyaka ing mamang, wal yabni, lan becik nerusno sapa ahad, alama ing atase barang, istaikona kang wis yakin sapa ahad, sumaya sudu, banjur sujud, sajadata ini kelawan 2 sujudan, qabla ayu salima, sadurunge salam. Hadis ini nyaritaken tentang salah satu sebabnya diperintah untuk melakukan sujud sahwi. Riwayat saking Abu Sa'id Al-Khudri, digampangane terus Kanjeng Nabi, kalau ada di antara kalian yang ragu-ragu ketika sholat terus ragu, ini menceritakan sholat rubaiyah, sholat sing bangsa 4 rakaat. Enten sing nyebutaken zuhur, enten sing nyebutaken asar. Kanjeng Nabi dawuh, nek ana wong sholat terus ragu-ragu, ragu niku beda kalih was-was. Was-was itu ya memang sudah penyakit, harus diberantas. Tapi kalau ragu itu ya biasanya normal sholat. Satu saat terus ragu, misalnya sholat asar atau sholat duhur atau isya, terus ragu-ragu, iki mau 3 rakaat atau 4 rakaat. Nek ragu terus Kanjeng Nabi, fal yatrah, buang keraguan itu. Jadi berpeganglah kepada yang diyakini. Yang diyakini berarti nek pikirane 3 utawa 4, ya berarti yang diambil adalah yang 3. Termasuk ya mungkin iki wis 2 apa 3, ragu-ragu.
ya yang dianggap adalah yang dua. Ini urusan ragu-ragu itu harus disikapi ketika mamang telu apa papat, loro apa telu, maka anjuran Rasulullah ambil yang diyakini. Antara 3 dan 4 berarti yang jelas sing wis kelakon ya telu. Antara 2 dengan 3 ya yang diambil yang 2. Setelah meyakini, katakan ambil yang 3. Terus nanti sebelum salam dianjurkan untuk sujud. Namanya sujud sahwi. Fa in kana shalah, lamun ana sapa akad iku salat khamsan, terus akhirnya ternyata dadi 5 rakaat, syafa'na mongko ganepi apa sujud lahu keduwe akad salatahu ing salate akad. Ini misalnya salat 4 rakaat, ragu-ragu, begitu ditambahi ternyata wis 5 ya. Padahal sholatnya sholat genap. Nah, sholat genap kok jadi ganjil. Dan sholat niku enten 2 macam. Ada yang genap, misalnya zuhur, asar, isya, subuh. Terus enten sing ganjil. Ini jadi 5 akhirnya kan berarti jadi sholat ganjil. Nah, kata Rasulullah, fa in kana sholat khamsan. Nih ternyata kok ikut jadi 5 berarti jadi sholat ganjil. Ya 2 sujud itu menjadi jangkepane sholat yang 5 rakaat itu. Jadi tetap dianggap sholat as-syafa'u atau sholat genap karena sudah ditambeli dengan sujud. Ini urusan sujud. Di dalam hadis yang kemarin 5 bulan yang lalu sebelum ada corona itu ada penjelasan salah satu sebab dianjurkan sujud sahwi itu ketika kita merasa ada yang kurang. Dengan ini kok dicontohkan misalnya terus lali tidak melakukan tahiyat awal, padahal seharusnya ada tasyahud atau tahiyat awal. Berarti kalau ditinggalkan terus kebablasan wis kadung sami Allahu liman hamidah, sami wis kadung napa niku Allahu akbar ngadeg. Nah, terus ana sing ngelingno umpama. Niku ada pendapat mengatakan wis kadung kebablasan ya gak usah. Tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Sehingga salah satu sebabnya itu sujud sahwi itu antara lain ketika seseorang sholat itu ada yang kurang. Karena menurut Imam Syafi'i tasyahud awal itu bagian dari sunnah ab'ad. Sunnah tapi termasuk bagian penting dari rukun sholat. Maka dianjurkan sujud sahwi sebagai ya untuk nambeli. Lah bagaimana kalau tidak kurang? Malah lebih gara-gara lupa. Ketika orang lupa dalam melaksanakan sholat, apakah itu kelebihan atau mungkin juga ragu-ragu terus akhirnya diyakini bahwa yang dalam pikirannya itu benar, itu tetap dianjurkan sujud sahwi. Misalnya kalau panjenengan sholat terus terutama nih mboten jamaah, biasa kalau sing ngelingno. Sholat iki mau wis 4 apa sik 3. Niku kan ragu. Lah upamane dijangkepi wis tak jangkepi wae 4.
Lalu umpamanya itu sebenarnya sudah 4 rakaat, berarti kan jadi 5. Atau mungkin sebenarnya kurang. Kurang tapi dia yakin bahwa wis mosok aku salah. Padahal sik 3 tapi dia yakin itu sudah 4. Ya berarti keraguan itu dianjurkan untuk sujud sahwi walaupun sudah ditambahi. Makanya sholat ragu-ragu niku terus Kanjeng Nabi nek iso sebagai sarana untuk meminta ampun kepada Allah, ya dilakukan sujud. Sujud itu maknanya adalah mengakui bahwa kita ini banyak salah. Ketika ragu-ragu terus sujud kepada Allah, makanya redaksi sujudnya itu kan Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Maha suci Engkau ya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Beda dengan kami. Jadi gampangane ya njaluk sepuro ya Allah. Kula niki menungso biasa lali. Beda kali panjenengan. Panjenengan tidak mungkin lupa, tidak pernah tidur. Layanamu walayasu. Itu etikanya diperintah oleh Rasulullah. Kalau ragu-ragu, sholat sempat ragu-ragu, sebaiknya dilakukan sujud sahwi. Walaupun sudah dijangkepi. Napa maksudnya? Berarti ketika kita ragu-ragu itu menunjukkan sholat kita itu tidak fokus, tidak khusyuk. Karena tidak khusyuk akhirnya terus lali, dan terus njaluk sepuro datang Allah. Merasa menyatakan bahwa kami ini memang suka lupa. Berbeda dengan Allah, Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Itu tujuan yang pertama. Terus yang kedua, wa in kana shalla tamaman. Jika ternyata seseorang itu sudah melakukan sholat secara sempurna, kanata, maka 2 sujud itu targhiman lisyaiton, membuat setan kecewa. Setan ikulah makhluknya Allah yang paling boten seneng sujud. Jadi ketika proses perintah sujud pertama kali diperintahkan oleh Allah terkait dengan penghormatan kepada Nabi Adam, itulah semua disuruh sujud. Malaikat usjudu li Adama fasajadu. Jadi semua makhluk Allah yang ada di gambarkan di langit itu semuanya sujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Nah makanya terus karena iblis itu tidak senang kalau ada orang sujud, makanya ini enten wong sholat niku selalu diganggu, dibisiki macam-macam supaya lali. Jadi tujuannya setan ganggu manusia ketika ibadah itu ya biar tidak apa-apa sujud bolak-balik, tapi yang penting sujud itu gak eling Gusti Allah. Karena setan itu tidak suka kalau ada orang sujud. Nah, mergo mboten seneng nek ana wong sujud, terus Kanjeng Nabi nek digodha awakmu terus lali, ragu-ragu, iku sujud toh. Ben setan kecewa. Malah enten hadis nyebutaken iza qara'a sajadatan. Nek ana wong maca sujud, maksudnya itu melakukan sujud dengan bacaan-bacaan yang dianjurkan. Enten sing maca
idza quri'a sajdatun. Nek ana kalimat-kalimat sujud diwaca. Niku terus Kanjeng Nabi iktazala syaitan. Setan niku melayu bersembunyi. Wa qala ya wailah. Dene enten tiyang sujud digodha supaya gagal salate terus malah sujud. Niku setan niku terus kecewa. Digampane ngoten. Lah apa aku godha-godha ternyata akhirnya malah tambah sujud. Terus Kanjeng Nabi nek ana wong sujud setan melayu. Melayu terus mengatakan ya wailah. Alangkah kecewanya saya. Umiron nasu liyasjuda fasajada. Menungso iku dikongkon sujud akhirnya gelem sujud. Falahul jannah. Nek ana wong gelem sujud dijamin karo Gusti Allah nanti akan diberi imbalan surga. Wa umirtu an asjuda, tapi saya diperintah sujud falam asjud. Dan saya tidak mau sujud. Fali annaru, maka saya diancam untuk mendapatkan siksa neraka. Jadi setiap enten wong sujud, setan niku sedih. Makanya jare Kanjeng Nabi bayiku khusuk bakal khusuk ya. Nek digodha setan sampai awakmu ragu-ragu salat akhirnya papat dadi 5 utawa papat dadi 3 ya. Yang penting jangkepi dengan sujud, karena dengan sujud itu akan membuat setan itu menjadi lebih kecewa. Nah, sujud sahwi itu ya mengecewakan setan. Makanya aja dianggap lapa ada sujud barang. Karena dengan sujud itu berarti menyedihkan musuhnya Rasul dan musuhnya Allah. Yang sering sujud niku. Nek ana wong ahli sujud niku setan kecewa. Makanya dalam rangka mensyukuri apapun itu kan juga ada istilah sujud syukur. Nek lali aja ana sujud sahwi. Nek maca-maca ayat sing sekirane mengingatkan tentang tasbih, tentang takbir, ya, terus dianjurkan sujud, namanya sujud tilawah. Jadi semua itu dalam rangka ben setan semakin kecewa ketika banyak orang melakukan sujud.